Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita di rumah Ahlul Bait ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, hari ini adalah terakhir bulan Syawal, maka masih bersempena bulan Syawal, saya berinisiatif masih mengangkat tentang bab akhlak dan ukhuwah. Setelah ini kita nggak bahas lagi tentang bab akhlak dan ukhuwah, sangat jarang kita bahas karena kita nggak ada babnya di sini, ya kan? Tahu hari pertama, minggu pertama kita tauhid, minggu kedua kita fikih, minggu ketiga kita hadis, minggu keempat kita sirah. Apa terbalik ya? Nah, terbalik ya. Bab adab belum kita bahas, nggak ada sama sekali. Tapi nggak apa-apa, mumpung ini masih bulan Syawal, kita bahas bab akhlak dan ukhuwah. Nanti kita kembali lagi ikuti yang ini ya. Cuman bab adab ini perlu dibahas juga sesekali, biar baik kita sedikit ya kan. Nggak sekedar cerdas, tapi kita baik. Baik semua nih. Baik ya, oke. Saya sudah pernah membahas bab akhlak dengan tetangga, tapi itu belum terlalu detail. Coba kita bahas hari ini detail. Sekarang saya tanya, ibu baik-baik nggak dengan tetangga? Baik. Dengan sebelah rumah? Baik. Sebelah kanan? Baik. 40 rumah dari ujung? Baik. Tayo tanda 40 rumah baik-baik aja. Rumah kosong. Nah, dengan alam gaib. Oke. Nah, kita bahas karena banyak pertanyaan belakangan yang masuk terkait dengan cucuran atap tetangga kena rumah saya, tetangga masang tangga di dinding rumah saya. Nah, hal kecil tapi ini syariat mengaturnya ini. Sebelumnya suara saya jelas? Oke. Dalil tentang tetangga ini satunya udah ibu hafal, ada lain yang kalau mau dihafal boleh. Dalil tentang tetangga ini nanti kita uraikan. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka muliakan tetangga. Itu udah sering ya dengar dalil itu. Dalil yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka jangan mengganggu tetangga. Cepat kali? Ya. Catat dulu.
Hah? Tadi dalil yang pertama. Yang pertama udah? Siapa? Hah? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakan tetangga, kan gitu ya. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyu'dzi jarah. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangga. Catat aja, jangan mengganggu tetangga. Dah? Apalagi dalam dalil yang ketiga, ini panjang, ujungnya aja catat. Apa kata Rasulullah? Wallah la yu'min, 3 kali. Wallah la yu'min, 2 kali. Wallah la yu'min, sungguh demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Kata siapa? Kata baginda Nabi. La ya'man jarhu bawa'iqah. Ketika tetangganya tidak aman, merasa tidak aman akibat perbuatannya. Ada 3. Wallah la yu'min. Tidak, demi Allah tidak akan beriman. Demi Allah tidak akan beriman. Demi Allah tidak akan beriman. Orang yang tetangganya itu merasa tidak aman dari perbuatannya. Sampai sini paham? Nah, masih mencatat kawan. Catat dulu. Udah? Mau jadi ustazah semua ya, tidak aman dari perbuatannya. Iya, enggak apa-apa. Tahu catatan yang ketiga masuk 1 kan? Catatan 3 masuk 1 ya kan. Jadilah ya kan, cincai lah ya kan. Masya Allah. Ujian ya. Yang pertama tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangga. Yang ketiga, siapa yang beriman, wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa dia? Orang yang tetangganya tidak aman. Merasa tidak aman, bukan tidak nyaman. Tidak aman dari perbuatannya. Nah, tidak merasa aman. Pokoknya kalau ada dia, kita nggak merasa aman dengan tetangga itu. Nah, ini kita tidak beriman, Bu. Ya Allah, Karim. Wallah tidak beriman kita kalau orang itu tidak merasa aman karena kehadiran kita. Yuk kita bahas adab dengan tetangga ini. Kita tidak usah lagi cerita tentang Hasan Al-Basri. Kita nggak usah ulang lagi. Saya mulai dari poin pertama untuk supaya kita paham. Tetangga yang bagaimana yang kita harus baik sama dia. Tetangga yang bagaimana yang kita harus bersilaturahmi sama dia. Tetangga yang bagaimana yang kita itu mesti baik-baik dan membuat merasa aman bagi dirinya. Saya jawab, semua tetangga. Nggak peduli dia siapa, selagi dia tetangga, kita harus menjaga akhlak kepadanya. Ini catatan penting. Mau dia orang kafir, mau dia orang yang banyak mendatangkan mudarat, mau dia orang fasik, mau dia orang yang tidak beriman, mau dia orang yang nggak sholat, mau dia orang yang tidak baik, kita tetap harus memuliakannya. Dalam kondisi nggak boleh, dia nggak sholat, nggak usah aku, nggak mau aku kawan sama dia, nggak bisa. Oh dia kafir, karena dia kafir saya tak mau kawan sama dia, nggak bisa. Karena ini seluruhnya, ya dalam kitab dijelaskan seluruhnya. Tetangga itu mesti kita baikin apapun kondisi dia di mata Allah Azza wa Jalla. Kan banyak orang yang masih pilih-pilih. Tetangga yang ini yang baik, atau ini orang Minang, nggak mantap dah. Atau ini orang tinggi, nggak encak dah. Aku maunya dengan tetangga ini aja, yang sebelah kanan kita musuhi. Jangan. Karena mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia fasik, mau dia mendatangkan mudarat untuk kita, mendatangkan manfaat buat kita, semuanya mesti kita muliakan tetangga itu. Clear sampai sini? Jadi kalau ada yang punya masalah dengan tetangga karena keimanannya, tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh, karena dia adalah orang yang dekat dengan kita. Oke, ini poin yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam kitab dijelaskan bahwa
Ada larangan kita berdasarkan hadis tadi, tidak boleh mengganggu tetangga kata Nabi, walaupun cuman menambatkan kayu di dinding rumahnya. Coba bayangkan. Jangankan kita melukai hatinya, jangankan kita menghinakannya, jangankan kita marah-marah dengan dia, jangankan kita mau memfitnah dia. Ada kayu, ada tangga, lalu kemudian kita letakkan di rumahnya, di kayu, di dinding tai kayu, kita letakkan di dinding rumahnya, itu aja nggak boleh. Ya, apalagi kecuali atas izinnya dia, karena memang sangat tidak boleh mengganggunya. Bahkan dalam kitab Fathul Bari dijelaskan dilarang mengganggu tetangga. Kan banyak yang nanya tuh, Ustazah, kalau saya di rumah saya ada bengkel, gimana tetangga saya Ustazah? Katanya ribut. Saya ngidupkan musik, gimana tetangga saya Ustazah? Katanya ribut. Saya misalnya lagi tes mobil baru saya, katanya ribut. Itu boleh nggak? Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan orang-orang yang seperti itu termasuk golongan yang tadi. Apa yang tadi? Yang kedua, mengganggu tetangganya. Itu nggak boleh. Jadi kalau ibu punya bengkel, ini banyak kasus. Bengkel itu bukan makanan masyarakat, bukan makanan komplek. Semoga ada rezeki bisa buat bengkel di tanah yang lebih lapang. Kan gitu kan? Kalau hidupkan musik, jangan keras-keras. Makin ngomel tetangganya, makin disantuangnya musik tuh. Nah, dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, dilarang mendatangkan gangguan untuk tetangga kita. Apapun bentuknya. Mau musik keras-keras, mau sekedar menempelkan tangga di dinding tetangga, mau cucuran atap itu ke rumah tetangga, mau pagar kita makan tanah tetangga, mau kita ambil sebagian dari tanah tetangga, atau kita semacam sekedar ngidupkan musik, atau sekedar nyuci mobil kena tetangga, pokoknya nggak boleh ganggu aja. Ini bab kalau kita yang mengganggu, bab kalau kita yang diganggu nanti dulu. Paham sampai sini? Nah, jadi mesti hati-hati. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini penting. Karena memang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Yang kedua, falyu'zi maka enggak hafal Arabnya. Bahasa Indonesianya adalah enggak hafal ibu. Wa falyu'zi jaro, jangan mengganggunya. Oke, poin pertama tadi apa? Tetangga yang tidak boleh kita ganggu adalah siapapun, apapun agamanya, apapun sifatnya, kita tidak boleh ganggu. Yang kedua adalah tidak boleh mengganggu dalam bentuk apapun. Apakah kita mendengarkan musik kencang-kencang, apakah kita menghidupkan suara kencang-kencang, itu nggak boleh. Nanti kita bahas gimana kalau kita yang diganggu, gimana kalau kita yang jadi tetangganya. Ini kita bahas kita dulu nih yang melakukannya, jangan. Yang ketiga, dianjurkan dengan tetangga ini saling memberi. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya makanan. Tetangga mana yang aku kasih duluan?" Dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Apa kata Rasulullah? Tetangga yang mesti kamu kasih duluan adalah tetangga yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Paling dekat dengan rumah kita, itulah yang mesti kita kasih duluan. Dalam hadis riwayat Muslim juga sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, siapa yang masak sayur, lebihkan kuahnya. Tapi hadis itu bukan menyuruh kuahnya doang yang dikasih. Yang betul lah ya. Nah, jadi yang paling dekat dengan kita. Jadi kata Rasulullah, kasih orang yang paling dekat dengan kita pintunya. Itu yang kita kasih. Oke, itu cara kita memuliakannya. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat adalah bagaimana cara kita memuliakan tetangga. Bahwa dalam dalil dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kalau dia ada masalah dengan tetangga yang lain, kalau dia ada masalah dengan teman yang lain, kalau dia ada masalah dengan sahabat yang lain, dan kemudian dia bercerita kepada kita, maka tugas kita adalah fa'aslih, damaikan pertengkaran itu. Bu, saya sampaikan, kalau ada orang yang suka curhat kepada kita,
Jangan jadi kompor untuk memanaskannya. Jadilah sebagai pendingin supaya mereka damai. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslimin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Jangankan dengan tetangga, adik beradik cerita ke kita harus damaikan. Contoh, sis adalah kakak saya. Kemudian Kak Leni adalah adik saya. Sis cerita tentang Kak Leni. Ustazah, Kak Leni itu jahat kali. Adik tidak tahu diuntung, pura-puranya nih. Saya bilang janganlah kayak gitu. Adik kita tuh baik, mungkin karena dia masih unyu-unyu, masih kecil. Kita ikuti aja lah, semoga pas dewasa nanti dia baik. Damaikan dia. Kak Leni cerita juga ke saya. Kak Leni, wah sis itu begini. Tenang Kak Leni, dia kakak kita. Gimana pun dia kakak kita. Udah kita damai aja. Mereka damai karena kita. Jadi dengan tetangga, kalau ada cerita-cerita miring, jangan menambah keruh dengan menjadi semacam namimah. Lain depan, lain belakang. Damaikan dua orang yang berkelahi itu. Damaikan dua orang yang sedang bertengkar itu. Kalau terjadi di tetangga kita. Nanti kita bahas gimana kalau kita yang jadi korbannya. Clear sampai sini? Yang pertama apa tadi? Siapapun dia, kafir, non-muslim, tidak boleh milih-milih. Yang kedua, jangan mengganggu dalam bentuk apapun. Yang ketiga, saling memberi. Yang keempat, kalau dia ada masalah, damaikan hatinya. Dan yang kelima, yang paling penting dengan tetangga, kalau dia suka, kita suka. Kalau dia bahagia, kita bahagia. Kalau dia senang, kita senang. Kalau dia sedih, kita sedih. Jangan terbalik. Dia sedih, alhamdulillah, kena juga dia rupanya. Pas dia bahagia, entayo tendak tuh mah. Jadi dengan tetangga itu harusnya ketika tetangga kita senang, kita bahagia. Ketika tetangga kita tidak senang, kita juga menderita. Oke? Clear sampai sini? Hati-hati dengan tetangga ini. Benar-benar menampakkan dan menunjukkan ciri keimanan kita. Kalau tetangga kita merasa tidak aman dengan kita, wallah la yu'min, kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nah pertanyaannya, gimana kita sebagai orang yang bertetangga dengan orang yang tidak baik? Nah ini banyak kasus. Ada tetangga dia hinakan kita. Ada tetangga dia selalu ganggu kita. Dia pokoknya hadis tadi dia amalkan semuanya. Pokoknya gitulah ya kan. Misalnya kita nih sebagai ahlul bait, sebagai orang rumah. Lalu kemudian tetangga itu mengganggu kita. Misalnya nih, dia letakkan tadi tiang ke arah rumah kita. Atau dia bunyikan musik kencang-kencang sampai mengganggu kita. Atau apa tadi, dia punya bengkel lalu dia kuat-kuat kena kita, gitu kan? Atau pokoknya dia mengamalkan hadis tadi, ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, maka jangan falyu'dzi jarah, maka jangan mengganggunya. Tapi dia mengganggu kita nih. Dia parkir di depan rumah kita. Tamunya parkir di depan rumah kita. Pertanyaan saya, kalau kita korbannya kita harus ngapain? Lapang hati aja, dikasih tahu. Oke. Yang paling penting nomor satu, sebelum kita tahu jalan keluarnya, jangan balik menceritakannya ke tetangga lain. Yang terjadi banyak di kasus masyarakat, ada tetangga nyuci mobil baru kena garasi kita. Kita ceritanya ke orang, dia nggak berubah, hati kita sakit, kita malah gosipin dia. Betul? Banyak nggak terjadi kayak gitu? Tengoklah tuh. Lain-lain jadinya. Jadi yang pertama pengendalian diri. Tahan untuk tidak menceritakan itu kepada orang lain. Misalnya ada tetangga yang dia itu selalu aja kalau hidupin musik kencang-kencang. Atau misalnya dia hidupin mobil kencang-kencang. Atau misalnya knalpotnya itu besar kali bunyinya. Biasanya yang orang salah lakukan adalah dia selalu mencari orang lain untuk memuaskan nafsu syahwat, untuk memuaskan ghibahnya. Dia cari, diceritakan ke orang. Saya sampaikan, cara ini tidak akan membawa solusi. Yang ada apa?
kita kena dosa ghibah, udah gitu dia juga nggak berubah, hati kita sakit, kita cepat dua, shalalalala. So, caranya gimana? Ketika ada kezaliman tetangga, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita pikir dulu Bu, apakah gangguan dari tetangga ini berefek kepada rumah tangga kita atau tidak? Nggak semua gangguan harus diselesaikan. Kalau kita mau jadi orang yang baik, kita cek dulu. Ini ngaruh nggak nih dalam hidup saya? Kalau sekedar minta maaf Bu, kalau sekedar dia nyuci mobil, lalu kena cuciannya itu teras kita, nggak apa-apa lah Bu. Itu kering sendiri. Jangan pula dikejar-kejar dia. Malu kita nurul mawaddah, paham? Atau misalnya ada tetangga punya tamu, dia parkir di depan rumah kita. Kita baru datang. Selagi dia tidak mengganggu dan ada tempat parkir lain, muliakan tamu tetangga kita ini, parkir dulu di tempat lain, jangan masukkan ke otak. Sedikit menceringi. Tamu dia nggak diaturnya, Hargai tamu tetangga kita, cari tempat parkir yang lain. Hal-hal seperti itu ibu nggak boleh marah-marah karena nggak ngefek Bu. Jangan masukkan ke pikiran. Cari dulu tempat parkir lain, lapang hati kita itu jauh lebih tenang. Kita belum datang, ada tetangga parkir di depan rumah kita. Lalu kita mau masuk, gak usah buru-buru klakson Bu, kan gak ngefek sama hidup kita Bu. Ibu parkir aja dulu, kalau dia peka dia akan pindahkan. Kalau dia gak peka, biarkan parkir tempat lain. Nanti akan ada masanya dia pindah, baru ibu masuk. Itu akhlak Bu. Oke, sehingga kita itu nggak sempit hati, menjadi susah payah dengan tetangga kita. Hal sekecil itu di masyarakat Indonesia bisa jadi problem, betul? Kecil itu akhlak. Pak, iya Pak, tamunya Pak, mobilnya Pak. Dia memang pindahin, tapi ngomong dia di dalam. Baru sikit aja tamu saya, tengoklah besok tamu kau gituin juga, dah berkelahi. Pasti itu. Kenapa kita harus mengalah? Karena kita orang yang berilmu pengetahuan. Betul ya? Contoh misalnya hal-hal yang sederhana aja. Ibu lagi makan. Lalu tukang parkir bilang, Bu pindahin mobilnya Bu. Gak usah ngedumel. Tinggal cuci tangan pindahin. Itu gak ngaruh untuk hidup kita. Hal-hal seperti itu jemaah saya gak boleh marah-marah. Karena itu gak ngaruh untuk hidup kita. Gak usah masukin ke pikiran kita. Gak ngaruh sama sekali. Cari parkir lain aja udah selesai urusan. Jangan sampai tak bersapaan cuman karena parkir doang. Karena ini banyak kejadian. Dia parkir di rumah saya. Saya pulang dia nggak pindahin. Ribut. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 22 tahun. Dan seterusnya. Nauzubillah. Paham maksudnya ini? Tapi berarti caranya apa? Cari tahu dulu. Itu ngefek atau tidak. Ternyata kalau nggak ngefek, abaikan. Maafkan, hal seperti itu jangan masukkan ke pikiran kita. Oke? Saya bila perlu, garasi saya dipakai oleh orang. Seandainya dulu kan saya jarang di rumah. Itu kalau garasi saya dipakai sama tetangga saya ya. Sekarang saya banyak di rumah ya. Itu nggak apa-apa sama saya. It's okay. Di rumah lama saya ada orang main volley samping rumah saya. Ya, ada lapangan takraw. Itu mereka duduk-duduk di pagar. Mereka duduk-duduk senang, happy. Nggak apa-apa sama saya. Karena nggak ngaruh itu sama hidup saya. Habis mereka main takraw, mereka bubar, baru saya masukin. Tapi yang terjadi kan mereka segan. Kita datang, mereka bubar. Padahal nggak apa-apa, duduk aja di teras, nggak masalah. Kita bermanfaat bagi orang lain, aman aja. Ya, bila perlu kita buatin kopi, kasih kita aqua, udah aman aja. Jadi nggak usah kita menceringik-ceringik gitu. Ya, mereka tegak-tegak di pagar, main, nggak masalah. Bila perlu, carikan bolanya. Bila perlu, belikan raketnya. Bila perlu, amankan biar mereka bisa main di sana. Pemuda-pemuda. Begitu akhlak yang baik. Ya, tidak ada rasa marah sama sekali. Mereka langsung duduk-duduk. Ya, di teras saya. Nggak apa-apa. Kurban, teras saya dipakai motong sapi. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena nggak ngaruh sama hidup saya. Paham sampai sini? Nggak ngaruh, nggak ngefek. Ibadah saya juga nggak keterganggu. Aman aja, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, dipakai Bu. Pakai terasnya motong-motong. Nggak pakailah, nggak ada masalah. Karena di depan rumah ada masjid. Jadi intinya, kalau mau kita baik, kalau nggak ngefek, udah nggak usah pikirkan. Tapi kalau berefek, contoh ya, kalau berefek contoh, dia hidupkan musik kencang-kencang. Kita punya anak bayi, sampai anak bayi kita nggak bisa tidur siang malam, itu boleh dikomunikasikan. Tapi cara mengkomunikasikannya ada beberapa cara. Yang pertama,
Khatibun nas biqadri ukulihim. Oke. Khatibun nas biqadri ukulihim. Sampaikan sesuai dengan bahasa dia. Nggak boleh mencak-mencak, nggak boleh marah-marah. Oke. Yang kedua, biasanya tetangga yang nggak baik, ketika dia hidupkan suara kencang-kencang, lalu kita tegur, izin bu, maaf bu, anak saya sakit, bantu kecilin bu musiknya. Kalau dia tetangga yang tidak baik, orang fasik, biasanya dia akan marah. Ketika dia marah, lakukan langkah yang kedua. Wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dia dengan bantahan yang baik. Jadi jangan dilawan. Bantahnya itu dengan bantahan yang baik. Jangan berdebat. Kalau nggak bisa juga, ibu coba sabar dulu. Kalau nggak bisa juga, boleh pakai bantuan orang lain untuk menegurnya. Entah Pak RT, entah tegur sampaikan ke suaminya, entah sampaikan ke orang lain. Oh kok sikit-sikit langsung ke RT? Saya sudah mencoba untuk menyampaikan, tidak ada respon, saya sampaikan karena dia telah mengganggu kita. Nggak apa-apa, tapi nggak perlu dengan rasa sakit hati. Itu kalau ngefek. Sampai sini paham? Nah kemudian yang ketiga, bagaimana? Pertama kalau nggak ngefek abaikan, betul ya? Jadi dikaji dulu, jangan semuanya asik marah-marah aja. Yang kedua kalau ngefek diselesaikan. Sampai sini paham? Nah kemudian yang ketiga, nanti kalau ada yang mau bertanya dalam dan luar tema silahkan. Yang ketiga, seandainya tetangga berbuat maksiat, kita harus gimana? Misalnya dia bawa laki-laki ke rumah, ya, terus dia maksiat, dia di rumah, berzina dia di rumah itu. Nah kita ngapain bu? Hah? Baik, banyak orang seperti ini. Misalnya ada tetangganya berzina, perempuan sendiri pulang jam 12 malam, atau mabuk-mabuk dia, atau berzina dia di samping rumah kita. Itu didiamkan atau diingatkan? Nah, mampu ibu mengingatkan? Enggak baca. Berani mengingatkan? Hah? Kalau enggak boleh langsung lapor Pak RT, enggak bisa. Kalau lapor Pak RT berarti buka aibnya. Jangan dulu, ada step dalam dakwah. Emangnya kalau ibu nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya lapor ke ustadz lain, saya lapor nggak bisa. Pak RT itu hanya kalau dosis awalnya nggak bisa. Kalau apa-apa langsung Pak RT, kalau apa-apa langsung ke mamanya itu ghibah. Nah, ada tetangga kok diam semua. Nah, contoh misalnya ibu ada tetangga nih yang suka berzina dan lain-lain. Ibu ngapain? Selesaikan dulu di kita. Caranya yang pertama, kalau ibu tidak ingatkan berdosa nggak bu? Kalau ibu tidak ingatkan berdosa nggak? Siapa yang mendiamkan dosa, maka dia akan kena dosa. Selain kena dosa, dia akan kena bala. Ketika di lingkungannya ada orang berzina, lalu kemudian dia mendiamkan. Mendiamkan tuh alasannya biasanya gini, kalau bahasa masyarakat kita. Udahlah biar aja lah, dia kita. Udahlah dosa dia kita. Udahlah urusan masing-masing. Udahlah lu gua. Udahlah yang penting dia nggak ganggu kita, diam aja lah. Atau udahlah dosa kan tanggung masing-masing. Udahlah daripada ribut diam aja, daripada baca awak beko malewa. Biasanya gitu tuh. Yang suka dibilang-bilang sehingga dia diem. Nah kalau ibu selalu bilang kayak gitu, maka akan kena kita balanya nanti. Entah kita rezeki susah, entah rumah kita kebanjiran, entah rumah kita dicuri orang, kita akan kena bala setiap kita meninggalkan keburukan. Maka caranya gimana? Minta maaf saya bu, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, minta maaf saya. Memang tahap pertama harus dia ditegur secara lisan. Nah ini butuh mental, ke dia langsung, directly. Iya, ini belum lagi, ngomong dulu. Nanti marah-marah dia, oke, ya. Nah, kita mengingatkannya itu, pokoknya pelan-pelan. Jadi jangan pakai, hei, kamu ini bawa laki-laki ke rumah. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu bi'aydiyahuma bi'atu jaldah. Jangan. Bu, ya, izin bu. Contoh-contohnya nih ya, boleh ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Izin bu,
Saya dengar ibu, saya lihat ibu bawa laki-laki. Saya cuma mengingatkan bu, sebelum ketahuan yang lain, kasihan ibu nanti bu. Lebih bagus ibu hentikan dari sekarang. Kalau saya yang tahu masih aman bu, saya tak sampaikan ke orang untuk menjaga nama baik ibu. Saya berharap ibu tak lakukan lagi. Takutnya ketahuan orang bu, kasihan ibu. Gitu pendekatannya. Kok diam? Hah? Agak berat. Nah, ya kan, kalau ketahuan orang bu, bahaya bu. Kalau masih saya bu, masih aman bu. Jadi saya cuma mengingatkan aja bu. Saya takut ketahuan orang nanti bahaya buat ibu. Kayak gitu. Itu biasanya tension dia untuk marah susah. Karena di dalam nasihat ada kalimat peduli. Persuasif. Itu beda dibanding dengan bu. Iya ibu bawa laki-laki ke rumah kan bu. Hantar papa aja ibu nih. Itu nggak bisa. Ya. Jangan gitu lagi bu, jangan gitu lagi bu. Itu susah itu. Akan marah. Makanya dakwah itu kan butuh strategi kan. Nah ya dakwah itu nggak bisa asal ngomong aja. Nanti orang tersinggung kan. Jadi kayak gitu. Saya takut. Sebelum tahu orang, saya ingatkan bu. Saya takut nanti. Karena kita nggak boleh buka aib orang bu. Gimana pun ibu nggak boleh buka aib orang. Gimana pun ceritanya. Kan saya pernah cerita. Satu ketika saya makan di rumah makan yang terkenal seluruh Indonesia ada cabangnya. Pas saya buka ayam tuh belatung banyak isinya. Itu saya nggak bangkit, saya pura-pura saya geser, bang sini bang. Apa? Coba cek ini. Ini ada belatungnya. Ini coba dibersihkan dapur kalian sebelum orang lain lihat ini. Ini untung saya lihat nih. Kalau orang lain diviralkan lah orang-orang yang aneh-aneh di dunia ini kan. Dikit-dikit viralkan. Berapalah dosanya itu. Iya kan? Nih. Nah ini daripada orang lain tahu. Lebih baik saya nih. Bersihkan semuanya bang. Cek semua pesanan. Siap bu. Terima kasih bu. Kan gak boleh. Nah kalau orang lain itu udah kemana-mana tuh. Maka siapa yang memviral-viralkan aib orang, salah orang tuh. Neraka itu udah. Coba lihat wajahnya itu neraka itu udah kalau nggak bertaubat. Segeralah bertaubat. Jadi kita boleh menutupi aib tapi sekaligus kita menasehatinya. Itu kan, bang ini hati-hati nih. Ini ada ini kayak gitu. Jangan, woi, belatung, woi, nggak kayak gitu caranya nggak ada akhlak Rasulullah seperti itu. Maka kalau ada kawan kita yang berzina, ya kita ingatkan seperti itu. Nah, kalau nggak mau diingatkan juga gimana? Baru cari orang yang dia segani, ya kan? Misalnya Pak RT, bilanglah sama Pak RT yang betul pula. Kadang-kadang dia pula yang rese. Iya kan, Pak RT ini kadang-kadang dia kubu kanan, kubu kiri. Pak RT, ini ada gini-gini Pak RT. Jangan dibesar-besarkan ya Pak. Coba dibantu aja untuk mengingatkannya. Itu mantap, ya kan? Nah, seperti itu caranya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kecuali zina itu sudah wabah di daerah itu. Kalau dia udah wabah, boleh dia diarak. Tahu pernah arak-arak ya? Boleh dia diumumkan. Bahkan pada masa Rasulullah dia boleh dirajam di hadapan orang banyak supaya dia tidak jadi wabah. Nah yang kita takut itu wabah. Wabah perzinaan di masyarakat, wabah narkoba di masyarakat. Kalau dia wabah baru selesaikan sesuai dengan adat yang ada pada masyarakat setempat. Tapi baru sekali dia bawa, ingatkan aja lah dulu. Oke? Jadi kalau kita menjadi korbannya, satu, kita petakan dulu. Mana hal yang akan kita permasalahkan, mana yang tidak. Ada yang masalah itu cukup dengan diam saja. Ada masalah yang mengganggu kita, yang perlu diselesaikan. Yang kedua, ketiga, kalau dia kemaksiatan, baru kita selesaikan. Terakhir sebagai penutup, membalas kebaikannya. Kalau dia kasih kita rantangnya tinggal, balikkannya jangan kosong. Kita membalas kebaikannya, saling membalas. Dia kasih kita kepala patin, kita kasih dia kepala ayam. Kan enak juga tuh. Iya Bu Des. Nggak lama dah ya, nggak enak ya. Ganti. Dia kasih kita kepala patin, kita kasih dia kepala kakap. Masuk Bu Des? Masuk, ya kan? Dia kasih kita kue separuh, kita kasih dia satu utuh. Ya, jangan yang repotnya itu diantar sama tetangga. Tinggal dulu rantangnya ya Bu. Jangankan makanannya, rantang enggak balik. Jangan. Rantangnya enggak balik. Balikkanlah nanti rantang atau di yaumil akhir. Saya kalau dikasih jemaah pakai rantang, jujur saya bilang, Bu, ganti aja dengan plastik Bu.
Ngapa gitu saja? Takkan balik, Bu. Demi Allah saya begitu. Saya jujur aja. Diantar, dikasih. Ustazah ini rantang buat Ustazah. Bu, iya. Ganti plastik aja, Bu. Kalau mau kasih saya. Kenapa? Tidak akan balik, Bu. Kata saya begitu. Jangankan rantang orang balik. Sendok saya aja hilang di rumah kan. Akhirnya ada yang bilang, ini saya beli khusus untuk Ustazah. Mantap. Berarti akadnya pemberian. Tapi kalau bawa ajalah dulu, jangan. Itu harus ibu kembalikan itu. Lah kali ini, bawa aja dulu, itu harus ibu kembalikan. Nah kalau saya terus terang, nggak akan balik nanti Bu, susah kata saya begitu. Karena kan ujungnya sifatnya pinjam meminjam. Kalau dia bilang, ya ini nggak apa-apa. Ada lagi yang lebih lucu, dia udah tahu gimana saya, Ustazah, ini ada makanan dalam rantang. Nggak usah kembalikan. Sering kayak gitu ya, nggak usah kembalikan. Wajah saya nggak ada wajah kembalikan barang kayak ya kan. Nggak ada di kepala saya, soalnya susah saya ngingat yang kayak gitu. Ini buat Ustazah, jangan dikembalikan. Nah itu akadnya begitu. Tapi kalau rantang, piring ibu nggak ada akad kayak gitu, maka ibu mesti kembalikan itu. Ganti dengan balasan yang lebih baik. Insya Allah. Saya berharap yang ada punya masalah dengan tetangga balik dari kajian ini, sampaikan, mohon maaf lahir batin ya, kok taubat habis pengajian gitu kan. Atau kalau udah ada yang, kalau ibu nggak sapaan dengan tetangga karena nggak ketemu itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sapaan karena bermusuhan itu berbahaya. Nanti amal kita tidak dibawa oleh Allah kepada malaikat Allah. Ya, jangan sampai. Cuman masalahnya Ustazah saya aman di pengajian nih. Kenapa? Tetangga saya, emak saya, sampingnya ipar saya. Oke. Ya, wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf lahir dan batin. Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak kita cukupkan. Nah. Apakah janin yang gugur harus diberi nama? Dia ada 2 kali keguguran. Yang keguguran pertama usia kandungannya 4 bulan. Udah ketahuan yang kelaminnya dikasihnya nama. Iya dong. Yang kedua ini 2 bulan. Belum usia 16. Kalau di atas 4 bulan sudah ada ruh, Allah sudah tiupkan ruh, maka dia sudah bisa diberi nama. Kalau di bawah itu maka masih aman. Sudah betul tuh sikap dia. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, boleh. Ada pajak. Meresah. Resah pula si kawan. Tetangga, saya tuh nggak tahu kalau ternyata tetangga tuh kurang nyaman gitu. Kan kita bisa ngaji di situ, kan? Di situ. Ya, jadi masalah dia memang kita tidak tahu dia memang tidak tinggal di sana gitu, tapi dia mungkin ada CCTV dan dia melihat. Jadi suatu ketika saya mungkin tidak ada waktu pengajian itu, ada ibu-ibu mungkin mutar balik membuka pagarnya. Oke. Kosong, rumahnya kosong. Rumahnya ada anak kos, cuma hari ini kan anak kos. Tapi nggak dia tinggal di situ. Jadi numpang bola padanya. Dan dia tidak suka, sempit sekali. Jadi saya harus gimana? Saya nggak tahu, ternyata dia tidak nyaman dengan hal itu. Tapi kalau cuma parkir doang dia nyaman. Kayaknya dia juga tidak nyaman. Kalau parkir? Ya di depan rumahnya. Oke, di depan rumahnya, tapi masih ada space buat dia juga nggak nyaman. Ya, nggak kayaknya. Enggak, maksudnya kalau di depan rumah Bu Des aja parkirnya dia nyaman. Asal jangan di seberang. Pokoknya dibilangnya dari kemarin kaki. Ya, jadi dia baru bilang, saya pun baru tahu. Apa katanya? Dia langsung tidak suka. Itu pun baru tahu dari pas dia ngaji RT. Iya. Yang Pak RT kan Ibu. Oh ya Allah, dia yang punya masalah. Tetangga ngadu ke bapaknya bahwa ibunya salah parkir. Gimana ceritanya? Oke. Tetangga marah dengan saya, dia ngadu ke Bu RT. Bu RT-nya siapa? Saya. Ya, lanjut Bu RT. Oke. Ya lanjut. Terus dia ngaju ke suami Ibu. Dia tidak suka, tidak nyaman. Walaupun kita cuma muter mobil di sekitar putarangan dan kaki di depan pagarnya. Jadi bagaimana menghadapi keresahan seperti ini? Sementara kita kan mungkin rutin dilakukan. Dan saya kadang tidak di rumah sama-sama nih. Oke, jadi ini pertanyaannya nih, kita pengajian kita yang biasa ya.
kita di depan rumah Bu Des itu ada rumah lagi. Rumah yang di ujung ya, Bu? Oke, seberang. Oh, bukan yang di ujung, nomor 2 dari ujung. Oh, bukan yang mentok, berarti nomor 2 dari ujung. Lalu kemudian kita ini parkir di depan rumah dia. Oke, dia nggak setuju karena satu kasus ketika ketika ada salah seorang di antara kita yang membuka pagar rumah dan kemudian mutarlah di dalam pagar itu, atau dia juga nggak setuju kalau kita parkir. Ini depan bandara, ini kan bandara ya? Iya. Oh ya, enggak juga ya. Kalau kita parkir di depan pagarnya, saya tidak ingin mengajak ibu semua untuk menilai, karena kita tidak boleh menghakimi orang. Maka yang bisa saya lakukan, tunggu dulu, sawah. Dah. Nah, atau saya aja yang bawa nanti. Tunggu. Belum lagi kok dari jemputnya saya. Lagi. Hah? Iya ya. Menjemput saya. Sampai mana tadi ya, lupa saya? Oh iya. Maka tentu saya tidak ingin mengajak ibu-ibu menilai dia sampai kali hatinya mah enggak, ya kan? Halan tapu aponya mah enggak. Sekarang saya tanya dulu, apakah lebih mudah mana? Merubah orang lain agar sesuai keinginan kita atau merubah diri kita? Maka langkah pertama adalah tidak usah terlalu dipikirkan. Karena kenapa? Karena itu cuman kasuistik, satu kasus aja yang membuat akhirnya ahlul bait menjadi resah. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang berilmu harus lebih banyak mengalah. Iya dong. Maka caranya gimana? Caranya tentu nggak meminta ibu-ibu pakai motor, pakai mobil semua. Gimana ceritanya ya kan? Saya aja parkir susah sampai saya ke ujung. Gimana lah cerita pakai mobil semua? Mobil saya pula paling besar. Tapi gimana jadi salah pula saya ya? Iya nanti saya carilah mobil kecil lah. Terus saya pakai ojek aja. Oke. Makanya selanjutnya adalah ya udah tinggal kita sikapi aja. Jangan parkir di depan rumah dia. Jadi parkirnya di jalan rumah Budes saja. Di jalan rumah Budes. Kalau seandainya penuh, boleh diputar letter L ya. Di gang. Kalau penuh lagi, putar sampai ke rumah Bu Eti. Nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Yang penting satu garis tidak. Jadi kita ke belakang, putar letter L, putar lagi sampai ke rumah Bu Eti pun nggak apa-apa. Yang penting kita lapangkan hati. Nggak semua orang paham, nggak semua orang mengerti. Ya. Bisa jadi hari itu dia nanti kalau kita pikirkan satu rate aja arah Mades sampai ke ujung sana itu boleh. Iya, sampai ujung lahan kosong depan mana? Ya kalau kan pada terus kan rumah apa kos itu. Oh, mentok. Lurus saja saya enggak apa. Nah, iya. Nah, kalau masih penuh kan di sini gang pas mau belok kan gang itu ada situ. Nah, iya. Oh, tanah kosong sebelah bisa. Iya. Kalau yang tanah kosong samping rumah saya itu nggak boleh, Nggak boleh. Lurus saja. Nggak boleh. Baru masuk ke rumah belok. Iya. Oh, baru masuk ke rumah belok boleh. Siap. Bu Des sondokkan dulu mobilnya biar kami aja dulu. Nggak janda ya. Dah, gitu. Intinya hanya boleh parkir satu arah. Ya. Semoga setelah itu kita aman. Sebaris aja. Tapi yang di pojokan dekat rumah gede yang di sebelah itu mungkin boleh satu mobil ya. Oke. Yang udah Bu Des sampaikan sebelumnya ke kawan-kawan. Baru ini ya. Oke. Baru tadi malam. Tepatlah kaji sore ini kan. Nah, jadi kita lapangkan aja hati kita tentang tetangga juga. Oke. Ya. Oke. Memang setiap orang punya beda. Kalau saya di samping rumah saya yang sekarang
itu tetangga saya kiri kanan jual beli mobil. Jadi mobil tuh walaupun perumahannya cuman isinya 8 gitu, ya mereka parkir, ada yang lihat mobil ke rumah itu, mereka parkir depan rumah saya satu. Saya asik, saya merasa dianggap kalau mereka mau parkir di depan rumah saya. Saya merasa dianggap, ya itu dianggap warga gitu. Memang beda ya, tapi nggak ada masalah. Kita balik ke pribadinya masing-masing, kita hargai aja. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah lunakkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya. Apa? Yang meninggal di bawah flyover itu kan persis di situ terus kan. Apakah itu memang ada jatuh dari flyover tumbal atau gimana Ustaz? Gimana tuh ceritanya? Ada di hari Sabtu pagi motor jatuh dari flyover ke bawah, meninggal. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya nggak tahu gimana ceritanya si kawan ini. Ustazah, ada orang motor di flyover, motornya tinggal, orangnya jatuh. Pertanyaannya apa? Nggak tahu. Tumbal. Oh enggak. Ada setan tinggal situ. Kak, tumbal atau enggak itu wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah ada ilmu sihir dalam agama kita? Ada. Adakah ilmu sihir? Ada. Tapi apakah itu tumbal? Belum tentu. Apakah dia bunuh diri? Hanya dia dan Allah yang tahu. Jadi tidak perlu kita kaji kenapa selalu terjadi kecelakaan di wilayah itu. Yang perlu kita kaji, nyampai ke titik itu berhati-hati. Supaya kita nggak jadi orang yang ketiga. Di atas ya Kak? Oh, saya tak jarang lewat sih. Iya lurus tapi jatuh ya. Iya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia lurus ya. Meninggal Kak. Kemarin berita kritis, nggak tahu lah. Iya loh, jungkil. Boleh nanya nih. Apa? Menanya. Coba sih. Ayo doa. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ala haziniyah al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qaharir rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa sabbit aqdamana bi nuril Qur'an. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana